Bung Noel. Selamat malam, Pak Selamat Muhtar malam, Ngabalin. Mbak. Assalamualaikum, sehat ya? Assalamualaikum. Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Saya mau ke Pak Ngabalin dulu. Ini apa sih yang terjadi hari ini? Pak Menko Marves, Pak Luhut, koordinator PPKM bilang katanya PPKM darurat perpanjangannya atau tidak diperpanjangnya itu pengumumannya akan dilakukan 2-3 hari ke depan. Tapi kemarin Pak Muhadjir Effendi sudah bilang bahwa Presiden memutuskan dilanjutkan. Apa yang terjadi? Yang betul yang mana? Normal saja ya. Jadi ditanggapi secara normal bahwa dalam ratas itu beberapa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Di antaranya kalau nanti diperpanjang maka paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi pertimbangan. Pertimbangan itu adalah terkait dengan data-data yang diperoleh oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli. Dari situlah nanti akan diukur seberapa jauh data. Kan kita tahu bahwa selama ini kan juga dilihat dari Google Traffic-nya, kemudian NASA, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Muhadjir, ya dalam ratas, dalam pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Makanya saya juga memberikan keterangan bahwa nanti, ini kan baru tanggal 17 ya, hari Sabtu tanggal 17, tinggal nanti kita tunggu waktunya. Aman itu. Sebetulnya menurut saya memang mari kita ikut memberikan suasana yang teduh, suasana yang tenang, sehingga nanti masyarakat juga dalam mendengarkan apa yang kita sampaikan itu dengan teduh dan tenang juga dalam masa-masa yang sungguh sangat darurat seperti hari ini kan. Kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan dukungan kepada masyarakat. Ya, masyarakatnya memang harus teduh dan tenang, tapi apakah para pejabatnya sudah seia sekata untuk meneduhkan dan menenangkan masyarakat? Pasti seia sekata karena komando tinggi, panglima tertinggi yang mengarahkan instruksi itu kan adalah Bapak Presiden. Makanya saya menyampaikan bahwa ini tanggal 17, 18, 19, nanti tanggal 20 akan disampaikan secara resmi. Bung Noel, kalau Anda melihat apa yang terjadi ini, apa penilaian Anda? Ini ada sesuatu yang miss antara pembantu dan presidennya. Kita lihat beberapa hari ini ada menteri yang sibuk berpergian ke luar negeri. Ada 4 menteri tadi seperti persis yang disampaikan sebelumnya. Ada 4 menteri itu Pak Lutfi, Bahlil, Pak Muldoko, dan Pak Mono Arfa. Nah ini kan kita lihat di saat PPKM darurat ini, di mana kita lihat angka kematian, angka kelaparan, angka kepanikan begitu tinggi. Tapi kita lihat ada pejabat yang tidak memiliki empati berpergian ke luar negeri. Walaupun kita lihat Pak Prabowo kalau tidak salah mendapatkan izin langsung dari Presiden. Beliau mungkin karena latar belakangnya tentara, kemudian beliau punya sedikit kedisiplinan soal itu. Nah problemnya ada 2 menteri yang ketawa ketiwi tidak memakai masker. Di sisi lain kita lihat ada tukang bakso tidak memakai masker didenda 5 juta. Ya. Ada tukang bangunan karena tidak memakai masker dipecat dari pekerjaannya. Nah ini membahayakan. Ini persoalan rasa keadilan di masyarakat itu sendiri. Sebentar. Nah kalau ini terjadi terus, ini bahaya. Yang saya khawatirkan adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang dilakukan oleh para pembantunya. Seharusnya pembantu presiden ini bekerja untuk presiden, bukan presiden bekerja untuk menterinya. Dan ini kebalik logika ini. Bung Noel sebentar, sebelum kita lanjutkan soal beberapa menteri yang ketahuan bepergian ke luar negeri, kemudian ada teguran dari presiden, saya ingin bertanya lebih dulu soal evaluasi hari ini, konferensi pers yang dikeluarkan oleh Pak Luhut. Pak Luhut bilang katanya 2 atau 3 hari lagi baru akan diumumkan apakah PPKM itu diperpanjang. Kemarin Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi sudah bilang bahwa ia mendengar dari rapat, karena dia ada di Sukoharjo begitu, ia mendengar dari rapat bahwa Presiden sudah memutuskan untuk adanya PPKM darurat ini diperpanjang. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Di sini aja sudah terjadi missing komunikasi yang terputus kita lihat. Artinya ya saya nggak tahu di mana terputusnya ya.
di kemarin beberapa hari yang lalu Pak Muhadjir bilang bahwa PPKM akan diperpanjang sampai akhir Juli. Di sisi lain Pak Luhut, Pak LBP menyampaikan 2-3 hari ini baru ada sebuah keputusan. Nah, kita Jokowi Mania berpendapat bahwa PPKM ini harapannya jangan diperpanjang lah. Kalau sebelum persoalan kebutuhan masyarakat ini terpenuhi. Ini problemnya ini kan masyarakat ini kebutuhan pangannya ini kan tidak terpenuhi. Bantuan sosialnya itu hanya beberapa daerah yang terpenuhi. Lalu yang lain kan belum. Dan ini menjadi kepanikan, Mbak. Jangan, cara tadi menangani COVID ini kan imun yang kuat. Kalau stres gimana? Mereka tidak punya pendapatan seperti saya atau Pak Ngabalin yang ada gaji bulanan. Mereka bekerja pagi untuk makan siang dan makan malam. Dan ini yang membuat kita marah. Kok ada kebijakan yang menurut kita ini tidak terlalu serius dan tidak punya kejelasan. Oke. Udah jelaskan kalau seandainya PPKM darurat ini diperpanjang, tapi kebutuhan masyarakat sudah dipenuhi. Ya. Seminggu dipenuhi. Biar seperti waktu PSBB pertama, waktu kebijakan pemerintah, tidak ada perlawanan di mana-mana. Karena kenapa? Kebutuhan pokok masyarakat itu benar-benar terpenuhi. Prinsip rakyat itu cuma satu, ya sudah apapun keputusan pemerintah pasti diikuti selama kebutuhannya juga dipenuhi. Itu loh, Mbak. Ini sudah 15 hari PPKM darurat, tapi hari ini Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menjabarkan bantuan-bantuan sosial apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemana pemerintah selama 15 hari PPKM darurat ini akan dijawab oleh Pak Ali Muchtar Ngabalin sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.